tidak kalah estetiknya yang untuk pemandangannya. Kenapa? Karena dari arah utara ke selatan ini kita bisa melihat sejauh mata memandang hamparan air, dan hari ini cerah sobat, dan kita lihat di utara ya, di utara sana lihat Gunung Slamet terlihat dengan jelas. Oke, sedulur, kita masuk ke kolam retensi. Minggu kemarin sudah dibuka, tapi untuk minggu ini ditutup lagi. Jadi tampaknya karena warga minggu kemarin sudah bisa masuk, sehingga penasaran untuk masuk ke sini lagi. Dan apa yang dilakukan oleh para warga, mereka masuk jadi melompati pagar ini seperti ini. Ya, ini ya, seperti di sini. Ini beberapa. Nah, ini seperti ini. Nah, ini seperti warga mencoba masuk dari pagar. Oke, kita tadi juga lewat dari pagar. Ya, oke. Kalau dari sini, bagi yang ini bertubuh kurus bisa lewat sini. Oke, kita explore kolam retensi ini. Dan ini tampaknya menunjukkan bahwa para warga berharap kolam retensi ini dibuka seterusnya. Yuk, kita akan explore lagi kolam retensi ini. Dan hari ini cerah sobat, dan kita lihat di utara ya, di utara sana lihat Gunung Slamet terlihat dengan jelas. Ini karena cerah, dan kita lihat beberapa warga memanfaatkan kolam retensi ini untuk berolahraga dan juga bersanteria. Oke, kita explore untuk kolam retensi. Sekali lagi, tanggal 1 Juni kemarin sempat dibuka, dan antusiasme warga untuk masuk sini sangat-sangat besar. Dan hari ini Minggu tanggal 8 Juni ya, tampak ditutup lagi. Dan ini tentu saja karena minggu kemarin sudah dibuka, warga kembali lagi mencoba untuk masuk. Dan tadi kita lihat masuknya melalui lompat pagar dan beberapa celah di pintu yang ada. Ini kita lihat beberapa fasilitas sudah ada. Ini fasilitas penunjuk jalan, ada musola, toilet, parkir area, public area. Oke, kita menuju ke sekeliling kolam. Wah, ini kolamnya bersih. Nah, kita akan mendekat ke kolamnya. Ini kolamnya sangat bersih. Ini juga kalau udara cerah ini tampak kebiru-biruan dari jauh. Nah, kita lihat. Oke, ini ini benar-benar bersih air kolamnya. Kita mulai dari sisi kiri, kita lihat sisi kiri, kemudian kita arahkan kamera ke kanan, dan jangan kaget kalau boom, di sebelah utara sana Gunung Slamet berdiri dengan megahnya. Keren, keren sekali lagi. Ini tempat yang keren untuk olahraga, rekreasi, sekaligus juga retensi ini untuk pencegahan banjir di wilayah Purwokerto Selatan terutama. Yuk, kita jalan-jalan keliling. Yuk. Ini,
Ini. Iya ini. Ih, kena rumput apa ini? Enggak ada ini. Coba. Nah ini ikonnya kolam retensi Purwokerto. Ini masih cantik untuk berfoto-foto. Dan kita lihat di bawah ini sebenarnya untuk trekking jalan karena ada batu-batuan untuk grounding jalan tanpa sepatu. Tapi karena lama tidak dipakai ditumbuhi rumput. Oke, keren ini. Lagi keren. Yuk kita lanjut jalan. Oke. Kita lihat di sebelah kanan. Kursi-kursi sudah mulai banyak dan bisa digunakan aktivitas warga untuk duduk-duduk santai menikmati keindahan kolam retensi dan sekali lagi keindahan Gunung Slamet. Wah, ini keren. Yuk kita putar lagi. Kita lihat banyak para warga memanfaatkan trekking jalan di tepi kolam retensi untuk jalan pagi sehat. Ini keren sambil menikmati indahnya birunya air kolam retensi Purwokerto. Keren ini. Kantongin loh, Zak, kan nggak punya kantong, Zak. Oke, ini trekking ke arah utara, trekking jalan yang paling estetik. Ayo. Ya, kenapa trekking ke arah utara ini estetik? Karena dengan berjalan di trekking ke arah utara ini, sobat akan langsung disajikan pemandangan, yaitu indahnya Gunung Slamet. Nih, keren. Nah, seperti biasa, sobat, di kolam retensi ini, karena ini kolamnya luas, berpotensi banyak ikan-ikan yang ada dan dimanfaatkan warga sekitar Purwokerto untuk memancing seperti ini. Nah ini. Kita lihat di sisi sebelah utara, para pemancing cukup banyak seperti ini. Baik, sobat, kita sekarang berjalan di sisi bagian barat atau trekking kalau kita jalan ke arah selatan. Ini juga tidak kalah estetiknya ya untuk pemandangannya. Kenapa? Karena dari arah utara ke selatan ini kita bisa melihat sejauh mata memandang hamparan air di kolam retensi ini bersih, dikena cahaya matahari sehingga membiaskan warna kebiru-biruan. Dan di depan kita juga ada perbukitan yang memanjang dari arah timur ke barat. Nah ini perbukitan wilayah
Kebasen ini. Oke, dan ada Hotel Toyo. Oke, sobat, kita masuk ke lokasi yang ini dirancang untuk taman PUPR. Jadi ini agak sedikit terpisah dengan kolam retensi. Iya, ini pohon-pohon yang dulunya ditanam masih tidak begitu rimbun, saat ini sudah begitu rimbun. Jadi terakhir kolam ini ditutup pada bulan April, ya, tepatnya 1 April. Warga dilarang masuk karena beberapa alasan, satu dan lain hal. Dan ini pohon sudah rimbun. Nah, kita lihat ini sebelah sini dulu sempat ditanami rumput-rumput hijau, tapi sekarang lebih ditanami tumbuh semak-semak. Dan bagi warga sekitar, tampaknya ini dari sini bisa masuk dari sini, dari belakang. Nah, ini pintunya bisa dilebarkan, ya. Sebenarnya belum boleh digunakan, tapi masih bisa dibuka. Ini untuk warga sekitar Taman PUPR ini. Nah, ini keren ini tata ruang dari kolam retensi ini. Harusnya segera diprioritaskan untuk dijadikan tempat wisata dan juga olahraga warga Purwokerto dan sekitarnya. Ini sayang kalau tidak segera diwujudkan tamannya, kemudian juga penataannya, karena ini benar-benar strategis, view-nya juga estetik, dan kemanfaatannya sangat besar bagi warga Purwokerto dan juga untuk wisata Purwokerto. Ini, yuk kita memutar dari Taman PUPR ini. Nah, di depan ada gedung, kita tidak tahu gedung itu apa. Dan boom, itu dari sini kita bisa melihat menara pandang. Sebelah kirinya juga Masjid 1000 Bulan yang belum jadi. Dan sekali lagi, ini kawasan Bung Karno ini adalah kawasan yang memang akan dijadikan kawasan metropolitannya Purwokerto. Kemudian juga sobat akan melihat bahwa di kawasan Jalan Bung Karno ini tidak terlihat kabel-kabel yang berseliweran di atas jalan. Jadi semuanya sudah ditata, dirancang sedemikian rupa menjadi pusat kota metropolitan yang ramah terhadap warganya. Keren nih. Nah, ini lihat dari sini kembali keindahan kolam retensi ini. Nah, sobat, kita sekarang di trekking yang sebelah paling selatan, trekking yang berjalan menuju ke arah timur. Kita lihat di sebelah sana ada Hotel Toyo, kemudian ada gedung. Nah, ini belum ada, kita belum tahu untuk apa gedung di depan kolam retensi ini. Dan sobat juga akan saya perlihatkan sebuah pemandangan dari arah selatan ini. Yuk, boom. Lihat dari arah selatan, kita lihat Gunung Slamet dan kolam retensi ini cantik. Oke, yuk.
Nah ini memang karena dari arah selatan ini view Gunung Slamet di pagi yang cerah ini terlihat, sehingga banyak tadi beberapa warga yang beraktivitas di sini memanfaatkannya sebagai background untuk foto. Ini memang keren, ini sangat cocok untuk background foto ini. Oke, sobat, kita masuk trekking yang berada di sisi timur dari kolam retensi yang di atas ini difungsikan untuk ruang publik ya, dan di sisi sebelah ini tersedia tempat duduk untuk para pengunjung. Dan tampaknya untuk tempat duduk ini benar-benar memanjakan mata para pengunjung. Kenapa? Karena dari tempat duduk ini di samping bisa melihat kolam retensi di depannya, di sebelah utara sekali lagi view Gunung Slamet. Nah ini yang sekali lagi yang dicari-cari adalah view Gunung Slamet, terutama pada saat pagi yang cerah seperti ini. Ini memang benar-benar golden time ya, golden time, pagi cerah, langit biru, Gunung Slamet tampak, dan sebelah kanan adalah ini Menara Teratai, ikonnya Purwokerto. Begini. Oke sobat, kita berada di lokasi termasuk public area, tetapi juga bisa untuk parkir dan aktivitas kegiatan lain di sekitar kolam retensi. Kita akan coba cek kondisi musola dan toiletnya. Ini selama penutupan tidak ada aktivitas, karena memang sebelumnya untuk musola dan toilet belum dimanfaatkan secara maksimal dan memang belum difungsikan secara resmi ya. Jadi sehingga kita coba lihat dari kejauhan, memang tampaknya untuk fasilitas musola dan toilet memang belum layak digunakan, mungkin karena memang secara resmi belum keberadaan kolam retensi ini belum resmi untuk publik ya, tetapi untuk musola tampaknya untuk penjaga di sini relatif bersih. Tetapi untuk toilet, nah ini digunakan untuk gudang, untuk alat-alat pekerja, dan ini ditutup. Tampaknya ini yang ditutup ini ya bisa digunakan tetapi kotor. Oke, jadi
Bagi sobat yang kesini lewat tadi merobos pintu atau pagar, jadi tidak bisa memanfaatkan toilet atau musola. Ini moga-moga segera saja untuk kolam retensi ini dibuka secara resmi untuk umum, sehingga fasilitas-fasilitas yang ada sudah benar-benar prepare dan bisa dimanfaatkan masyarakat sekitarnya. Lagi sobat ke Purwokerto silahkan, tapi ini sekali lagi memang belum resmi, jadi masih merobos lewat tadi sana. Atau kalau pengen masuk tadi dari lingkungan penduduk yang berada di sekitar barat, ada pintu bisa masuk, dan itu aja pintu yang sebenarnya belum boleh dibuka. Oke, bisa melihat Gunung Slamet, oke, Masjid 1000 Bulan, dan Menara Teratai. Keren. Ini ada depan kalau mau makan-makan di pusat kuliner Madang Maning. Iya, oke. Kali ini sobat saya ajak masuk ke area parkir yang sudah disediakan di sini. Dari area parkirnya memang lumayan luas ya, terutama untuk mobil. Ini bisa menampung banyak mobil, dan kita lihat di sebelah selatan area parkir ada Hotel Toyo. Jadi kelak kalau ini sudah diresmikan digunakan untuk event kegiatan, ini memang sudah prepare. Ini benar-benar sudah dirancang sebaik mungkin. Bahkan di pojok sana ada gazebo. Kemudian juga di sekitar area parkir ini banyak tempat-tempat duduk untuk pengunjung, dan tanamannya juga sudah lumayan, daun-daunnya relatif rimbun, dan disediakan juga tempat duduk. Nah, ini seperti ini, tempat duduknya cakep, estetik. Di samping itu juga faktor kebersihan, disediakan 3 tempat sampah B3 yang merah, kemudian sampah non organik, kemudian yang hijau sampah non organik. Cuma untuk masyarakat tampaknya belum teredukasi mana yang organik, non organik, dan B3 ya. Ini bahan berbahaya berkimia itu ya. Oke. Kita akan menuju ke trekking area grounding di depan tulisan kolam retensi. Kita akan coba area grounding ya, kita coba. Ini ada area grounding yang khusus, ini ada kerikil-kerikil relatif agak tajam, sehingga kalau kita berjalan di atasnya ya lumayan, kalau tidak terbiasa akan terasa sakit. Yuk kita coba. Kita pakai lepas sepatu tapi pakai kaos kaki. Aduh. Ya ini, aduh, ini cukup lumayan. Ini ya, karena tidak terbiasa terasa sakit di telapaan, tapi setelah itu terasa enakan. Ya, ini bisa dicoba bagi sobat yang berkunjung ke kolam retensi Purwokerto. Ya, ini sobat semua, kali ini saya duduk di kursi di sekitar kolam retensi ini, dan memang kalau kita duduk di sini view-nya keren. Kita memandang dengan leluasa kolam retensi, dan sekali lagi ini pemandangan yang benar-benar luar biasa, yaitu Gunung Slamet.
benar-benar keren. Baik sobat semua, kita akhiri explore kita di kolam retensi Purwokerto edisi Brobos ya. Jadi sekali lagi untuk kolam retensi Purwokerto ini belum dibuka secara resmi, jadi pintunya masih terkunci, tidak bisa diakses secara bebas oleh warga. Namun karena minggu kemarin sempat dibuka pada tanggal 1 Juni, sehingga kemarin hari ini warga mengira juga dibuka karena sudah terlanjur datang di sekitar kolam retensi. Maka tadi akhirnya warga masuk melalui jalur-jalur yang ada seperti ini, celah pintu, kemudian juga ini ya, seperti yang kita lihat ini. Nah ini warga lewat tembok di sekelilingnya. Nah, Brobos seperti ini. Yuk kita akhiri dulu explore kita di kolam retensi Purwokerto yang view-nya sangat cantik karena ada Gunung Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brobos dulu lewat sini. Iya, ini lewat celah ini, kakinya baru nanti badannya di atas. Iya. Oke. Iya, akhirnya sukses Brobos.